Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi Emisi Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam permenungan edisi hari Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian selamat Natal dan Tahun Baru. Kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk boleh melangkah di tahun 2024 ini. Mari kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang adalah sumber dan tujuan hidup kita. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa kita sepenuhnya bisa mengalami kehidupan hingga saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Umat beriman yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Basilius Agung dan juga Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Dari kedua orang kudus ini kita belajar bagaimana kita juga punya tugas dan tanggung jawab untuk terus mewartakan kabar sukacita Injil di tengah konteks kehidupan kita. Yang sangat menarik adalah kedua orang kudus ini berani mempertanggungjawabkan iman ketika berhadapan dengan pergumulan, tantangan teristimewa, berhadapan dengan bid'ah Arianisme yang berusaha untuk mengaburkan iman kekristenan. Mereka tampil untuk memberikan suatu pengajaran yang benar tentang iman kekristenan itu kepada umat yang mereka layani. Dan hal ini tentu juga menyadarkan kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita pun juga punya tugas dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan iman kita ketika ada orang yang berusaha untuk mengaburkan atau untuk menyesatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kita perlu belajar, kita perlu memahami, dan kita perlu untuk terus-menerus menimba kekuatan dari Allah supaya kita bisa memahami dan mengerti kebijaksanaannya, pengajarannya, dan kehendaknya. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dari bacaan kitab suci teristimewa bacaan Injil hari ini, kita mau belajar apa? Warta kitab suci teristimewa Injil hari ini mengajarkan kepada kita satu hal yang penting, yaitu semangat kerendahan hati. Dan inilah yang ditunjukkan dan menjadi perjuangan hidup dari Yohanes Pembaptis. Walaupun dia sudah terkenal dan begitu populer di kalangan bangsa Yahudi pada zamannya, dan bahkan ada yang menganggap dia seperti nabi yang besar, dan bahkan ada juga yang menyangka bahwa dia adalah seorang Mesias karena cara hidupnya yang sungguh-sungguh radikal dan hidupnya yang juga mempertobatkan begitu banyak orang. Tetapi sekali lagi, Yohanes tidak merasa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah tetap sebagai seorang hamba, dia adalah tetap sebagai seorang pelayan, dan dia adalah tetap seorang pribadi yang menyiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semangat ini yang juga ditawarkan oleh Yohanes kepada kita, pengikut-pengikut Kristus, untuk selalu bersikap rendah hati dan untuk selalu tidak mencari popularitas atau menjadi terkenal. Bukan itu tujuan kita menjadi murid-murid Tuhan. Bukan tujuan kita sebagai orang-orang yang beriman, tetapi kita diajarkan
untuk selalu bersikap. Dalam perjalanan kehidupan ini kita hanyalah alat yang digunakan oleh Tuhan untuk memuliakan Allah, supaya nama Allah itu semakin dimuliakan, semakin terkenal di mana-mana, bukan kita. Supaya kerajaan Allah itu semakin menyata dalam kehidupan di tengah dunia ini. Lalu kita bertanya, apa yang membuat Yohanes bisa menghidupi semangat seperti itu? Dan itu juga disentil dengan sangat baik dalam bacaan pertama, dalam surat pertama Rasul Yohanes, bahwa dia bisa menjadi seperti itu karena dia tetap tinggal di dalam Allah. Hanya orang yang tinggal di dalam Allah yang selalu mampu untuk menghidupi semangat kerendahan hati. Bukankah spiritualitas kerendahan hati itu juga menjadi jelas, menjadi nyata dalam peristiwa inkarnasi Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi fokus perayaan kita di sepanjang masa Natal ini? Bahwa Dia yang maha tinggi sudi menjadi manusia, turun ke tengah-tengah dunia. Dan itulah bentuk kerendahan hati yang paling radikal yang ditunjukkan oleh Allah bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kalau Allah sedemikian telah melakukan suatu sikap kerendahan hati yang paling radikal, maka kita pun juga yang percaya kepadanya diminta untuk selalu bersikap rendah hati. Hanya dengan kerendahan hati kita juga mampu seperti Yohanes Pembaptis, yang kehadiran kita juga adalah untuk menyiapkan kedatangan Tuhan bagi sesama kita. Bahwa kita adalah sarana, kita adalah alat di mana Tuhan akan menjangkau orang-orang yang akan Ia selamatkan, di mana juga Tuhan akan meneguhkan orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang kehilangan arah, dikembalikan lagi kepada jalan yang benar. Dan tugas kita adalah menyiapkan kehadirannya untuk masuk ke dalam situasi orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita berdoa supaya kita senantiasa diberikan spirit kerendahan hati dan juga kerelaan mau untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, supaya Tuhan juga dapat menyelamatkan orang-orang yang tersesat hidupnya, meneguhkan orang-orang yang berbeban berat, dan juga menguatkan orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.